Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi ke channel aku, Febria Marsimela. Sekarang kita akan masuk pada materi sistem persamaan linear 3 variabel, atau sering disingkat dengan SPLTV. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel ini adalah seperti ini teman-teman. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Terus persamaan keduanya, A2X tambah B2Y tambah C3Z sama dengan D3. Terus persamaan tiganya, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Jadi sesuai dengan judulnya teman-teman, jadi persamaan linear 3 variabel. Nah ini kan persamaan linear. Jadi aku ingatkan kembali, persamaan linear itu adalah persamaan yang variabel-variabelnya ini, variabel di sini yaitu X, Y, Z. Kalau dia linear, berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, ini kan berarti X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1, Z-nya juga pangkat 1. Di sini harus ada X, Y, dan Z-nya ya teman-teman. Kalau nggak ada salah satu, berarti bukan 3 variabel. Yang di depan variabel ini, itu dinamakan dengan koefisien. Dan yang di kanan sama dengan ini dinamakan konstanta. Ulang lagi, persamaan linear itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Karena dia merupakan persamaan linear 3 variabel, berarti variabelnya ini ada 3. Nah, gitu. Dan persamaannya juga ada 3. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikan atau mencari solusi dari SPLTV ini. Di sini akan kita pelajari dalam 3 cara. Yang pertama yaitu metode substitusi. Yang kedua dengan metode eliminasi substitusi. Dan yang ketiga dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu dengan metode substitusi. Metode substitusi ini akan lebih efisien digunakan jika salah satu koefisien dari variabelnya adalah 1 atau min 1. Misalnya kalau persamaan pertamanya X-nya koefisiennya 1, terus persamaan keduanya X-nya koefisien min 1 atau 1 juga. Nah, ini akan lebih mudah menggunakan metode substitusi teman-teman. Tapi walaupun kayak gitu, walaupun bukan 1 atau min 1, dia tetap bisa digunakan dengan metode substitusi. Mana metode yang lebih bisa dipahami oleh teman-teman? Substitusi ini yaitu dengan memasukkan nilai satu variabel ke variabel yang lain. Langsung aja kita lihat contohnya. Tentukan HP dari SPLTV berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan min 6 untuk persamaan 1. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3 untuk persamaan 2. Terus, min 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9 untuk persamaan 3. Nah, kita lihat persamaan 1, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Coba lihat dari persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Misalnya di sini kita akan mensubstitusikan nilai X nantinya. Berarti di sini kita rubah dulu, X sama dengan min 6 plus Y pindah ruas jadi min Y plus Z pindah ruas jadi min Z. Nah, ini kita anggap persamaan 4. Setelah itu, substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Kita substitusikan, berarti kan kita masukkan ini ya. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 2, berarti persamaan 2-nya kita tulis dulu, yaitu X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Nah, nanti kita rubah X-nya ke bentuk ini. Berarti X-nya kita ganti dengan min 6 kurang Y kurang Z. Terus dikurang lagi dengan 2Y, terus ditambah dengan Z sama dengan 3. Ini bisa langsung 6, gak ada temannya, berarti kita bikin 6 aja. Min Y kurang 2Y, jadinya min 3Y. Min Z tambah Z habis sama dengan 3.
6, nggak ada temannya, berarti min 6. Min Y kurang 2Y, min 3Y. Min Z tambah Z, habis. Terus sama dengan 3 nih. Ini bisa kita selesaikan dan kita cari nilai Y-nya berapa. Karena kita akan mencari nilai Y, kita tulis dulu yang min 3Y di sini. Terus sama dengan 3. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. Min 3Y itu artinya min 3 dikali Y. Jadi kalau kita tanya Y-nya saja, ini 9. Nah, ini karena dia perkalian, pindah ruas jadi bagi. Berarti bagi min 3. Y-nya jadi min 3. Kita dapatkan hasil Y sama dengan min 3. Setelah itu, kita substitusikan lagi persamaan 4 ini ke persamaan 3. Kalau tadi kan kita substitusikan ke persamaan 2. Selanjutnya, substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Berarti kita tulis dulu persamaan 3-nya. Persamaan 3 yaitu min 2x tambah Y tambah Z sama dengan 9. Kita masukkan juga persamaan keempat tadi, yaitu X-nya adalah min 6 kurang Y kurang Z. Jadi langsung kita masukkan nilai X-nya, kita substitusikan X-nya adalah min 6 kurang Y kurang Z. Jadi koefisien X-nya ada di sini. Kita bikin dulu, berarti min 2. Kita substitusikan nilai X-nya dengan yang min 6 kurang Y kurang Z tadi. Terus tambah Y tambah Z. Sama dengan 9. Langsung kita kalikan dulu ya. Min 2 kali min 6. Hasilnya 12. Min 2 kali min Y. Berarti plus 2Y. Min 2 kali min Z. Berarti plus 2Z. Ditambah Y. Ditambah Z. Sama dengan 9. Nih, yang angka kita samakan ke sini. Kita gabungkan dengan angka juga. 2Y. Terus yang Y kita gabungkan. Yang Z juga kita gabungkan. 2Y tambah Y. Berarti 3Y. Terus 2Z tambah Z. Berarti 3Z. Sama dengan 9. Plus 12. Pindah ruas jadi min 12. Jadinya 3Y tambah 3Z sama dengan min 3. Nah, habis ini, anggap ini persamaan 5. Kan ada 2 variabel kan? Terus tadi kan udah ada, kita dapatkan nilai Y-nya adalah min 3. Jadi kita substitusikan juga. Y sama dengan min 3 ke persamaan 5. Kita bikin dulu persamaan 5-nya. Berarti 3Y tambah 3Z sama dengan min 3. 3, Y-nya kita ganti dengan min 3. Berarti 3 kali min 3 tambah 3Z sama dengan min 3. 3 kali min 3 berarti min 9. Tambah 3Z sama dengan min 3. 3Z, min 9 kita pindah ruaskan jadinya plus 9. Berarti min 3 tambah 9. 3Z sama dengan min 3 tambah 9 yaitu 6. Maka Z sama dengan 6/3. Jadi Z sama dengan 2. Nah, ini udah kita dapatkan 2 buah variabel, yaitu variabel Z dan variabel Y. Jika kita udah dapatkan 2 variabel ini, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan yang 2 buah variabel ini ke salah satu persamaan yang punya 3 variabel, yaitu persamaan 1, 2, atau 3 tadi. Kita ambil aja yang paling sederhana, yaitu substitusikan Y sama dengan min 3 dan Z-nya sama dengan 2 ke persamaan 1 aja. Persamaan satunya kita tulis dulu, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. X-nya belum kita ketahui, berarti tulis X dulu. Tambah Y, Y-nya min 3, ditambah min 3, tambah Z. Z-nya 2, sama dengan min 6. Berarti X tambah sama min dikali ini berarti ya.
kali min jadi min 3 tambah 2 sama dengan min 6. X min 3 tambah 2 berarti min 1 sama dengan min 6. X sama dengan min 6, min 1 pindah ruas jadi plus 1, berarti X jadinya min 5. Nah, jadi HP-nya, penyelesaiannya, kita mulai dari X, Y, Z ya teman-teman, yaitu HP itu pakai kurung kurawal ya. X-nya berarti min 5, Y-nya min 3, dan Z-nya 2. Nah, itulah penyelesaian dengan cara substitusi teman-teman. Sampai di sini dulu penjelasan dari aku. Semoga kalian paham dengan penjelasan aku. Jika konten ini berharga untuk kamu, dan jangan lupa subscribe dan bagikan pada teman-teman kamu yang lainnya agar mereka juga paham dengan materi ini. Selanjutnya kita akan bahas nanti penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi substitusi. Bagaimana caranya dengan metode eliminasi tersebut? Kalian ikutin terus channel aku biar kalian paham dan kalian tidak ketinggalan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.